Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu, wahai kaum muda? Berjumpa lagi dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan tema Pegadaian Syariah. Yang pertama yaitu pengertian pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang, atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi hutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Perum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Adapun tugas pokok Perum Pegadaian yaitu menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Selanjutnya, tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek lintah darat. Belakangan, bersama dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalami perkembangan. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama antara Bank Syariah dengan Perum Pegadaian, kemudian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Salah satu contohnya adalah Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Adapun dasar hukum pegadaian syariah ada dalam Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN/MUI/3/2002 tentang rohin, yang intinya menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohin diperbolehkan. Adapun landasan konsep pegadaian syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang dari Al-Quran ada dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 283. Intinya, jika kamu dalam perjalanan dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh yang menghutangkan. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang percaya itu menunaikan amanat dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasul bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Untuk selanjutnya yaitu rukun gadai syariah. Yang pertama yaitu rohin atau orang yang menggadaikan. Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua yaitu murtahin atau orang yang menerima gadai. Ini bisa perorangan atau bisa lembaga pegadaian syariah. Orang atau lembaga yang memang dipercaya oleh rohin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Yang ketiga yaitu marhun atau barang yang digadaikan. Inilah barang yang digunakan oleh rohin yang dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat adalah marhun bih atau hutang. Adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohin atas dasar besarnya taksiran marhun. Yang terakhir adalah siwat atau ijab qabul. merupakan kesepakatan antara rohin dan murtahin
dalam melakukan transaksi gadai. Adapun syarat gadai syariah itu sendiri yaitu dari pihak rohin dan murtahin, di mana harus memiliki sebuah kemampuan. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, di mana setiap orang yang sah melakukan jual beli otomatis sah melakukan gadai. Yang kedua dari marhun bih atau hutangnya, harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Jadi marhun bih harus memiliki nilai, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak bisa dikuantifikasikan, rohin tidak sah. Yang ketiga adalah sigot atau ijab qabul. Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Lanjutan dari syarat gadai syariah yaitu marhun atau barang yang digadaikan. Secara umum, barang yang digadaikan harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama harus diperjualbelikan, yang kedua harus berupa harta yang bernilai, yang ketiga marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, keempat harus diketahui keadaan fisiknya, dan terakhir harus dimiliki oleh rohin itu sendiri, setidaknya harus seizin pemiliknya kalau bukan miliknya rohin. Berdasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 25/DSN/MUI-3 tahun 2002, gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut. Yang pertama, murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua hutang rohin bisa dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin daripada rohin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Terakhir, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada poin kelima dari ketentuan gadai syariah yaitu terkait penjualan marhun. Marhun apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rohin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Adapun kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Pada dasarnya, pegadaian syariah itu berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu akad rohin dan akad ijarah. Pada akad rohin yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Pada akad ijarah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya. Adapun perbedaan dan persamaan gadai syariah dan gadai konvensional meliputi: persamaan yang pertama, hak gadai atas pinjaman yaitu berupa uang. Kedua, adanya agunan sebagai jaminan utang. Ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.
Pada perbedaannya yaitu yang pertama, rohen dalam hukum Islam dilakukan dengan prinsip sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedang gadai menurut hukum perdata di samping prinsipnya ta'awun atau tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rohen berlaku pada seluruh benda, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam rohen tidak ada istilah bunga. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga di Indonesia yang disebut dengan Pegadaian. Rohen menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Kemudian tujuan daripada pegadaian. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Kedua, pencegahan praktek ijon dan pinjaman tidak wajar. Ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman berbasis bunga. Dan terakhir, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Selanjutnya yaitu manfaat pegadaian, yaitu bagi nasabah dan bagi perusahaan pegadaian. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Bagi perusahaan, yang pertama yaitu penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan misi pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Selanjutnya adalah barang jaminan. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang-barang bergerak, antara lain yang pertama yaitu barang-barang berupa perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perak, platina, baik yang berhiaskan intan maupun mutiara. Kedua, barang-barang elektronik, bisa seperti laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, VCD maupun DVD. Yang ketiga, kendaraan, contohnya bisa seperti sepeda, sepeda motor maupun mobil. Yang keempat yaitu barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti contohnya magicom, setrika, blender, atau lain sebagainya. Yang kelima yaitu mesin, bisa mesin jahit atau mesin motor kapal. Yang keenam berupa tekstil, dan terakhir adalah barang-barang lain yang dianggap bernilai, seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi maupun surat-surat berharga dalam bentuk lainnya. Sumber pendanaan pada pegadaian syariah. Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalkan giro, deposito, dan tabungan. Dan untuk memenuhi kebutuhan dananya, pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut. Yang pertama, modal sendiri. Kedua, penyertaan modal pemerintah. Ketiga, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Keempat, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia. Kelima, dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja. Pembiayaan, kegiatan, dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri, ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme produk gadai syariah. Yang pertama adalah produk gadai atau rohen. Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut.
Pertama, membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya seperti SIM, paspor, dan lain-lain. Kedua, harus mengisi formulir permintaan rohen. Ketiga, menyerahkan barang jaminan atau marhun berupa barang bergerak, bisa seperti perhiasan, emas, atau berlian, ataupun kendaraan bermotor dan juga barang-barang elektronik. Selanjutnya, pada prosedur pemberian pinjaman atau marhun B yang dilakukan melalui tahapan beberapa sebagai berikut. Nasabah harus mengisi formulir permintaan rohen. Nasabah menyerahkan formulir permintaan rohen yang dilampiri dengan fotokopi identitas serta barang jaminan ke loket. Petugas Pegadaian menaksir marhun agunan yang diserahkan. Besarnya pinjaman atau marhun B adalah 90% dari taksiran marhun. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima jumlah pinjaman. Tarif ijarah. Berikut adalah tabel contoh jenis marhun dan perhitungan tarifnya. Misalkan nomor 1 yaitu emas berlian, taksirannya adalah 10.000 dikali Rp85 dalam jangka waktu tertentu per 10. Contohnya, tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang atau jaminan marhun. Tarif ijarah dihitung dengan kelipatan 10 hari. Jika misalkan 1 hari saja, tetap akan dihitung selama 10 hari. Misalkan nasabah memiliki barang jaminan yang berupa emas dengan nilai taksiran 10 juta. Maka marhun B atau jumlah uang maksimum yang dapat diperoleh oleh si rohin atau nasabah adalah 9 juta. 9 juta berasal dari 90% dikali taksiran yaitu sebesar 10 juta rupiah. Maka besarnya ijarah atau biaya sewa yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah 10 juta per 10.000 dikali Rp85 dikali 10 per 10. Ketemunya yaitu Rp85.000. Kemudian pada poin penaksiran barang, yang pertama, besarnya pinjaman dari Pegadaian Syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Untuk barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksir oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. Dalam penaksiran dari nilai barang gadai, Pegadaian harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau Pegadaian Syariah itu sendiri. Oleh karenanya, Pegadaian Syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang punya kriteria. Yang pertama, punya pengetahuan mengenai jenis barang gadai sesuai dengan syariah. Yang kedua, mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Selain itu, Pegadaian juga harus memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas, ataupun yang lainnya. Kendala pengembangan Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah itu relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi Pegadaian Syariah untuk mensosialisasikan syariahnya. Masyarakat kecil kurang familiar dengan produk rohen di lembaga keuangan. Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan Pegadaian Syariah. Pegadaian kurang populer. Image yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan Pegadaian adalah yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Adapun strategi pengembangan Pegadaian Syariah, yang pertama yaitu mensosialisasikan praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah ke bawah yang memiliki kesulitan dalam pendapatan atau mendapatkan pendanaan. Prosedur untuk mendapatkan dana relatif lebih mudah dibandingkan dengan meminjam dana langsung ke bank.
Keberadaan Pegadaian Syariah akan menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah. Selain itu, hal ini akan meningkatkan tersosialisasinya keberadaan lembaga keuangan syariah. Terakhir, pemerintah perlu untuk mengakomodir keberadaan Pegadaian Syariah ini dengan membuat PP atau peraturan pemerintah ataupun undang-undang Pegadaian Syariah, atau memberikan alternatif keberadaan Biro Pegadaian Syariah dalam Perum Pegadaian Syariah. Nasihat yang bisa kita petik dan hikmah yang dapat kita ambil adalah ketika seseorang itu menolong orang yang berhutang, maka kebaikan akan dibalas dengan sebuah kebaikan. Hadis riwayat Ahmad menyatakan, barang siapa ingin mendapatkan naungan Allah, hendaklah ia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapatkan kesulitan untuk melunasi hutang, atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Ingat bahwa apapun yang menempel dalam diri kita, sesungguhnya hak kepemilikan mutlak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang manusia hanya dititipi. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.